Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berbagai kenikmatan bagi kita semua, di antaranya nikmat sehat, nikmat tempat, sehingga kita bisa berjumpa walaupun secara daring. Selamat datang di SMP Negeri 2 Keras bagi peserta didik baru. Semoga kalian semua senang belajar di sekolah ini sehingga kalian dapat menimba ilmu yang bermanfaat bagi kalian semuanya di kemudian hari nanti. Amin. Perkenalkan, saya Puji Rahayu sebagai salah satu pengajar di SMP Negeri 2 Keras ini yang akan mengajar pelajaran bahasa Inggris. Namun pada kali ini saya akan memberikan materi yaitu tentang wawasan kebangsaan. Pertemuan kali ini yang merupakan rangkaian dari kegiatan MPLS yang dilakukan secara daring karena adanya pandemi Corona. Namun tetap jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, sering-sering mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mengurangi bepergian. Semoga Allah menghindarkan kita dari wabah COVID-19 ini dan segera mengambil virus ini dari muka bumi. Amin. Jaga iman, imun, dan aman. Sekarang apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan akan menjadi kunci kesamaan pandangan dan pemersatu tujuan generasi masa kini dan masa yang akan datang dalam menghadapi tantangan bangsa Indonesia baik dari dalam maupun dari luar. Wawasan kebangsaan menjadi kunci penguatan kebinekaan, toleransi, dan nasionalisme. Kita bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dapat bersatu sebagai satu bangsa, satu negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun kita berbeda-beda suku, bahasa, agama, budaya, tetapi kita tetap bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita sejenak mengingat perjuangan bangsa Indonesia. Sebelum adanya negara Indonesia, nenek moyang kita merupakan bangsa yang besar dengan dibuktikan adanya kerajaan-kerajaan yang besar. Contohnya adalah Sriwijaya yang ada di Sumatera dan Mojopahit yang ada di Jawa Timur. Namun akibat penjajahan kolonial, kita menjadi bangsa yang tidak bebas dan terpecah belah. Perjuangan untuk bebas dari penjajah itu juga tidak mudah. Dan itu sudah muncul dari berbagai daerah namun selalu gagal. Karena apa? Karena masih bersifat kedaerahan. Hingga muncullah kesadaran untuk melakukan perjuangan secara nasional dengan melalui pergerakan. Nah, pergerakan ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908. Momen ini disebut dengan momen kebangkitan nasional. Pergerakan Budi Utomo ini mempunyai tujuan untuk mengusir penjajah. Nah, semakin lama kesadaran berbangsa ini semakin tumbuh, kemudian semakin semangat sehingga menumbuhkan atau melahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dengan ikrar, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dan puncak dari
perjuangan ini adalah dengan diproklamasikannya kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, inilah yang menjadi momentum awal atau waktu yang paling tepat bagi bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa dan negara dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika yang berdasarkan Pancasila sebagai landasan ideologinya dan menurut pada aturan Undang-Undang Dasar 1945. Kita membentuk sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tujuan: satu, mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Inilah 4 pilar negara yang harus kita pahami dan harus kita ingat. Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup bangsa harus betul-betul dipahami dan diamalkan dalam sendi-sendi kehidupan kita. Sebagai bangsa di mana kita memasuki abad 21, di mana terjadi banyak perubahan global, apalagi sekarang kita dalam masa pandemi, tentu saja tata cara kehidupan kita mengalami banyak perubahan, terutama dalam bidang informasi, komunikasi, dan teknologi. Perubahan ini menghilangkan batas ruang di dalam masyarakat secara dinamis. Perubahan-perubahan peradaban ini mengubah menjadi era digital di dalam masyarakat umum, ya, kebudayaan termasuk pendidikan. Diharapkan perubahan ini juga menumbuhkan kreativitas kita sebagai bangsa dalam berinovasi sehingga kita tetap bersatu sebagai bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Agar kita tetap menjadi satu bangsa yang bermartabat, tentunya kita harus menguasai kemampuan-kemampuan yang diperlukan di dalam era digital ini. Sebagai pelajar, kalian harus bersungguh-sungguh dalam belajar, berkreasi, sehingga kalian akan mengisi kemerdekaan ini dengan penuh semangat dan bermartabat. Tentunya sebagai bangsa saat ini kita mempunyai berbagai tantangan, hambatan, dan pengaruh dari berbagai hal. Karena teknologi informasi yang semakin canggih, maka informasi yang masuk akan sangat mudah diakses menembus batas ruang. Pengaruh-pengaruh yang masuk itu bisa melalui makanan, pakaian, fashion, film, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, pengaruh makanan, pakaian, film yang sekarang amat disukai oleh masyarakat, ya, tidak hanya remaja tapi juga anak dewasa dan anak-anak, itu adalah dari Korea. Coba sekarang betapa merebaknya di mana-mana produk-produk makanan, pakaian, film, dan dari Korea. Pengaruh informasi yang sangat mudah diakses menimbulkan hambatan, dan juga seperti contoh begitu banyak informasi yang masuk, baik itu informasi benar ataupun informasi yang palsu atau biasa yang disebut dengan informasi hoax, membuat masyarakat menjadi terbelah. Tantangan dan yang tidak kalah besarnya adalah penyalahgunaan narkoba di berbagai kalangan. Tidak hanya pada remaja yang terjerat narkoba, tapi juga pada orang-orang yang mempunyai pengaruh. Sebagai contoh adalah artis. Artis itu adalah orang yang punya pengaruh. Nah, dampaknya kerusakan akibat narkoba ini sangat besar. Untuk itu, berhati-hatilah. Jangan sampai kalian terjerat narkoba. Dengan wawasan kebangsaan ini, diharapkan menciptakan karakter bangsa dengan menumbuhkan cinta pada tanah air. Dan memahami dan mengenal jati dirinya sebagai bangsa dalam menggunakan segala potensi yang ada untuk menuju cita-cita nasional. Dan karakter yang diharapkan seperti yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro dalam olah hati, olah pikir,
olah rasa, dan olahraga yang akan menumbuhkan sikap religius, taat kepada agama, jujur, toleransi, tenggang rasa, disiplin, kerja keras, mandiri, demokrasi, rasa ingin semangat kebangsaan, cinta pada tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Dari nilai-nilai karakter itu akan menumbuhkan karakter utama, yaitu religius, nasionalisme, integritas, mandiri, dan gotong royong. Bagaimana kita bersikap? Kita harus tahu situasi dan kondisi negara dan bangsa saat ini. Dengan mempunyai wawasan kebangsaan adalah hal yang mendasar bagi bangsa Indonesia untuk mempersatukan Indonesia menjadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, sebagai pelajar Indonesia, kita harus berusaha menumbuhkan karakter-karakter yang tercermin dalam butir-butir Pancasila yang selaras dengan nilai karakter yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Sehingga kita mempunyai karakter utama yang mampu bersaing di dunia internasional dan harus menunjukkan sikap religius, jujur, disiplin, kerja keras, mandiri, ingin tahu, cinta tanah air, cinta damai, peduli, dan tanggung jawab. Agar kita semua bisa tumbuh dengan karakter yang istimewa itu, kita harus siap dengan mengatakan tidak pada narkoba, tawuran, membolos, melanggar aturan sekolah, melanggar aturan lalu lintas, melanggar aturan di masyarakat, serta mengatakan tidak pada malas dan tidak disiplin. Jadilah pelajar yang berkarakter sesuai dengan bangsa Indonesia. Berkreativitaslah, berdisiplinlah, serta cinta tanah air negara Republik Indonesia. Jalayalah Indonesiaku. Demikianlah uraian tentang wawasan kebangsaan. Dan untuk tugasnya adalah 1. Sebutkan 3 tonggak penting dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia. 2. Apakah yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? 3. Apa makna Bhinneka Tunggal Ika? Yang keempat, sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan untuk ikut serta dalam mengisi kemerdekaan? Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.